Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Lili Nur Utami. Saya di sini akan memberikan tutorial terkait cara penggunaan quizzes ya teman-teman ya. Untuk quizzes tersendiri, kemarin kita sudah memanfaatkan ketika pembelajaran daring, di mana quizzes sangat bermanfaat sekali bagi pendidik dan siswa karena untuk mengetahui seberapa jauh siswa itu memahami materi yang sudah kita berikan. Kemudian quizzes bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, kemudian media pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa di tengah-tengah kebosanan siswa mendengarkan ceramah guru, ya. Kita bisa memberikan suatu terobosan ya dengan membuat evaluasi dengan media teknologi seperti quizzes. Dimana quizzes ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya untuk kemajuan pendidikan di abad 21. Dimana pendidikan abad 21 mengharuskan pendidik dan siswa untuk memanfaatkan berbagai teknologi. Teman-teman, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Baik teman-teman, berikut tutorial cara penggunaan quizzes. Pertama, kita mulai dari Google ya tentunya ya. Kemudian kita di sini ketik quizzes. Sudah muncul di sini quizzes, kita klik lagi. Kemudian jika sudah masuk ke dalam sistemnya quizzes ya, webnya quizzes, kita langsung login teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Kemudian untuk login sendiri kita bisa pilih akun Google kita teman-teman. Di sini klik Google-nya ya. Saya pilih akun saya di sini. Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Akun saya di sini Lili Utami. Itu. Oke. Nah, bagaimana sih cara membuat soal di quizzes? Nah, di sini kita lihat ada buat nih ya. Ada kita diminta untuk membuat soal di sini. Kita klik aja. Oke, kemudian kita akan pilih kuis teman-teman. Karena di sini kita menekankan quizzes untuk bahan evaluasi. Klik aja kuisnya, kemudian judul kuisnya. Boleh di sini soal tematik. Di sini untuk judul kuisnya terserah teman-teman, boleh soal tematik, boleh apapun, terserah teman-teman. Disesuaikan dengan evaluasinya. Di sini saya akan memberikan judul kuisnya soal tematik satu ya teman-teman ya. Kemudian mata pelajaran yang relevan. Ini boleh teman-teman pilih ya. Misalnya saya mau pilih sains teman-teman. Klik aja sains di sini, kemudian berikutnya. Oke. Nah, ini kita tunggu. Oke, kemudian di sini ya teman-teman ya, ada teleportasi dari perpustakaan kuisis. Maksudnya apa sih untuk teleportasi dari perpustakaan kuisis? Maksudnya kita bisa eh, mengambil soal dari perpustakaan kuisis, dari soal-soal yang sudah dibuat oleh teman-teman yang memanfaatkan kuisis gitu. Jadi ketika teman-teman sudah membuat soal di kuisis, itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Jadi kita analisis dulu kira-kira cocok nggak ya dengan indikator yang kita pakai gitu teman-teman. Ya, kemudian kalau misalkan tidak pilih teleportasi, kita akan membuat sendiri, maka kita di sini pilih yang pilihan ganda teman-teman. Oke, sudah ya di sini muncul ya. Nah, di sini ada mengatur warna teksnya, kemudian kemiringannya, kemudian menggarisbawahi dan seterusnya teman-teman. Gitu. Ya, kalau ini untuk poinnya teman-teman bisa sesuaikan ya, bisa di sini 1 poin, 2 poin dan seterusnya teman-teman ya.
Boleh di sini ada sampai 20 poin. Saya di sini pilih 5 poin aja ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini boleh ketik pertanyaan yang teman-teman akan buat. Gitu. Misalnya teman-teman mau buat pertanyaan tentang energi alternatif. Gitu. Ya. Misalnya berikut yang merupakan energi alternatif, energi listrik alternatif adalah, itu ya teman-teman ya. Nanti silakan dibuat pertanyaannya. Kemudian di sini ada gambar teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan gambar di quizzes ya. Jadi klik aja. Oke, kemudian teman-teman bisa klik ya. Kita mau pilih gambar yang ada di folder gitu. Oke, di sini saya pilih gambarnya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya mau pilih ini ada gambar banyak teman-teman. Saya pilih ini ya. Misalnya ini teman-teman, misalnya mau menambahkan gambar. Kalau di sini sudah muncul, kita langsung klik simpan ya teman-teman. Oke. Nah, karena kita menambahkan gambar, soalnya disesuaikan aja, teman-teman. Ya, di sini. Gambar tersebut merupakan contoh energi alternatif apa ya, teman-teman, gitu ya. Oke. Kemudian di sini bisa teman-teman atur jawabannya. Misalnya yang A panas bumi gitu. Kemudian yang B eh, energi alternatif dari angin gitu ya. Kemudian dari apalagi nih biogas gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi dari gelombang laut. Oke, kalau sudah, nah teman-teman pilih jawaban mana yang benar. Nanti kita klik checklistannya ya teman-teman ya. Misalnya ini adalah panas bumi, maka kita klik di sini. Jawaban yang benar adalah panas bumi. Gitu teman-teman. Oke, kalau sudah, nanti kita ketik atau klik sim di sini ya teman-teman ya. Oke, sudah. Nih, satu pertanyaan sudah jadi. Oke, eh, di sini ada jawabannya panas bumi. Jadi jawaban yang benar nanti bertanda hijau. Itu berlaku untuk di webnya pembuat soal. Namun ketika digunakan oleh siswa, maka tidak akan muncul jawaban yang benarnya teman-teman. Gitu. Muncul jawaban yang benar ketika siswa tersebut sudah, misalnya kita atur sudah menjawab 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana sih cara menambahkan pertanyaan lagi, pertanyaan baru lagi gitu ya. Di sini ada buat pertanyaan teman-teman, buat pertanyaan baru. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, apa nih maunya? Misalnya maunya isian singkat, ya. Maunya susun ulang, menjodohkan. Boleh teman-teman, ya. Gitu. Pilihan ganda biar matching. Oke, pilihan ganda. Nah, poinnya tetap sama ya, 5 poin ya teman-teman ya. Kemudian eh, di sini teman-teman ada bisa pilih pakai audio misalnya seperti bahasa Inggris ya yang harus ada listening gitu. Kemudian video misalnya yang membutuhkan video dalam soal tersebut bisa teman-teman masukkan. Ya, kemudian pertanyaan lagi misalnya pertanyaannya adalah eh, gambar tersebut merupakan contoh pemanfaatan energi alternatif yang bernama gitu ya atau yang dinamakan
Kita masukkan gambar lagi ya teman-teman ya. Misalnya di sini kita kasih gambar namanya apa ya? Boleh panel surya teman-teman. Nah, ini. Oke, kita tunggu, kita simpan ya teman-teman ya. Oke, ini namanya panel surya. Nah, kita atur di sini jawabannya apa aja nih kira-kira. Di sini misalnya namanya kincir angin, ya. Kemudian panel surya, kemudian apalagi ya teman-teman kira-kira ya, batu bara gitu ya. Kemudian eh, minyak bumi, gitu, misalnya ya. Nah, mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar panel surya, teman-teman. Oke, kita di sini jangan lupa untuk klik checklistnya jika jawaban tersebut benar. Klik ya, teman-teman ya. Oke, jangan lupa kita simpan. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada dua soal, teman-teman. Ya. Oke, kalau sudah misalnya, oh cukup dua soal. Kemudian jangan lupa kita harus simpan teman-teman ya. Simpan. Oke, simpan. Nah, mau dikasih gambar boleh. Kemudian saya mau kasih gambar apa terserah boleh. Misalnya saya mau kasih gambarnya ini teman-teman. Nih. Oke. Jadi nanti ketika ada di webnya, nanti kuis kita itu ada gambarnya teman-teman, gambarnya matahari di sini. Kemudian klik simpan. Oh, jangan lupa nih, pilih bahasanya apa? Boleh bahasa Indonesia, ya. Kemudian mau diatur buat kelas berapa, teman-teman? Ya, saya di sini buat untuk kelas 6 teman-teman. Ya. Kemudian bisa dilihat oleh siapa nih? Apakah hanya pribadi ya atau untuk semua orang gitu ya. Misalnya kita mau buat soal itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak seperti yang tadi teleportasi bisa diambil oleh orang gitu. Jadi kita pilihnya di sini public ya teman-teman gitu. Tapi ketika untuk koleksi pribadi, maka di sini kliknya pribadi. Jadi hanya dilihat oleh si pembuat soal gitu teman-teman ya. Saya buat di sini public, dapat dilihat oleh semua orang gitu ya. Atau misalnya mau buatnya pribadi boleh teman-teman ya, bebas. Simpan. Nah, kita tunggu ya teman-teman ya. Nih, sudah muncul teman-teman nih soalnya. Kemudian tadi ya, ini judulnya soal tematik satu. Oke, kemudian ya, ketika teman-teman itu akan memberikan linknya kepada siswa, ya, bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah misalnya, oh iya, sebelum itu, misalnya guru mau membuat soal itu diatur gitu. Apakah bebas siswa itu mengerjakan berapa menit atau berapa jam atau berapa hari gitu. Itu bisa pilih klasik teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan guru yang mengendalikan kecepatan, jadi nanti seperti turnamen teman-teman. Kalau waktunya sudah habis, misalnya 1 menit, nanti guru bisa mengendalikan gitu. Ya, itu misalnya saya mau pilih kecepatan guru nih biar seru kayak turnamen gitu. Klik aja gitu ya. Kemudian nih peserta nanti ya peserta itu bisa melihat waktunya. Ternyata waktunya bentar lagi habis. Nah, nanti mereka bisa mengira-ngira gitu. Nanti ada peringkatnya juga teman-teman ya. Siapa yang betulnya banyak gitu. Kemudian siapa yang salah satu gitu. Nanti ada papan peringkatnya gitu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah, nanti teman-teman ya
kita bisa kasih link ini ya teman-teman ke murid kita gitu ya. Atau misalnya siswa tersebut, Bu, gimana ya supaya tidak usah masuk ke kuisis biar nggak lama-lama? Nanti boleh menggunakan link ini teman-teman ya, salin link ya. Nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp ya gitu atau melalui Google Classroom boleh teman-teman ya, jadi bisa menggunakan kode permainan jika siswa tersebut join atau buka kuisis, namun teman-teman juga bisa salin linknya aja supaya siswa tersebut langsung join ke kuisis, langsung bisa mengerjakan soal itu teman-teman. Itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Eh, Kemudian semoga teman-teman bisa mengaplikasikan kuisis ini di pembelajaran sehari-hari supaya anak didik kita atau murid kita bisa lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran. Demikian tadi tutorial kuisis dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua juga bisa mengaplikasikan kuis ini dalam pembelajaran di sekolahnya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.